Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Jadi kedatangan saya ke Rutan Salemba tentu pengen melihat perkembangan daripada Yuke Margono tentang kesehatannya dan juga diminta untuk penyuluhan hukum terhadap yang bersangkutan. Saya juga ditemani oleh teman-teman saya, adik-adik saya ini ada di sini, Tessa Mariska, ada BEM dan lain sebagainya. Tentu di dalam juga saya memberikan guidance tentang masalah risalah hukum. Setelah saya pelajari semua, ternyata kita harus mengakui bahwa Yuke Margono ini salah. Saya harus jujur mengatakan, saya harus positive thinking. Salah dia mengupload ataupun mempublikasikan yang tidak layak untuk dipublikasikan. Apalagi menyangkut kepada data pribadi ataupun menyangkut daripada undang-undang perbankan negara. Ini kan rahasia negara. Saya sudah sampaikan kepada Yuke, posisi ini kamu salah. Dan dia mengakui, dan saya bilang di depan pengadilan, kamu harus jujur mengatakan dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf dengan peristiwa ini. Sehingga ada bahan pertimbangan daripada hakim, JPU untuk memberikan. Gimana Mami tadi bersama Buncor? Bibir cantik kece badai. Iya, habis dikasih vitamin kemarin di Fit Clinic. Oleh-oleh, aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga Berikan keputusan yang ringan buat kamu. Kemudian juga dia menyampaikan keluhannya tentang pokok permasalahannya yang nanti akan disampaikan ke pihak Polda nanti. Itu saya tidak perlu publikasikan di sini. Itu semua saya tampung. Intinya bahwa Yuke ini kan sebagai warga negara asing. Jadi dia mengakui secara jujur bahwa dia tidak mengetahui bahwa bagaimana sih etika prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan juga mengakui juga bahwa apa yang dia sampaikan, dia tidak menduga bahwa itu akan menabrak barikade hukum, kerahasiaan negara. Dia terbuka tadi, fair ngomong, dan saya berikan guidance hukum. Kalau saya itu orangnya lurus-lurus saja, Kalau salah saya bilang salah, tapi saya berikan suatu gambaran hukum yang akan kamu lakukan ke depan. Mudah-mudahan dalam agenda persidangan tidak ada masalah kendala dan lain sebagainya, supaya ini berjalan dengan baik. Masalah keluhannya dengan lawannya, itu nanti ada hal tersendiri tentunya. Semua akan dipersiapkan yang bersangkutan untuk mengcounter apa yang dia rasakan, apa yang dia alami tentang peristiwa ini. Itu kira-kira media. Pak Jenderal itu kondisinya ini gimana? Kondisinya sehat walafiat. Sehat walafiat. Saya lihat juga dia ceria, kena dikunjungi oleh kita. Kita berikan juga penguatan kepada yang bersangkutan supaya ini sudah terjadi. Kita nggak perlu setback ke belakang, tapi kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan ke depan, baik mengantisipasi yang akan dipersiapkan di pengadilan maupun hal-hal yang menyangkut kehidupanmu. Terhadap peristiwa ini silakan saja, kamu punya hak juga. Tapi jangan sampai lagi untuk menabrak barikade hukum. Masalah kamu punya keinginan untuk melakukan balik kepada lawanmu terhadap FS, silakan saja. Tapi tentunya saya sampaikan, kalau kamu melakukan itu harus berlandaskan alat bukti yang sah. Bukti-bukti yang ada, yang kau miliki, kau himpun, baru kau persiapkan diri untuk sana. Kira-kira gitu, ya. Tapi substansi materinya bisa dijelaskan Begini ya. Yang perkara ini tentu saya tidak publikasikan secara umum. Yang penting bahwa dia menyangkut masalah data pribadi dan kerahasiaan negara. Karena ini kan menyangkut perbankan juga. Tapi secara substantif, tentu itu kan nanti di pengadilan. Itu nggak boleh saya mendahulinya. Ya. Tapi ada sangkut paut dengan undang-undang ITE secara general aja. Ya menyangkut juga menyangkut karena kan mempublikasikan melalui alat elektronik baik melalui Instagram dan lain sebagainya. Itu salah satu substansinya. Pak Jenderal, dalam perkara itu sendiri yang atas laporan itu sendiri, Pak Jenderal kan juga sebagai pengacara dan juga mantan siap untuk mendampingi suatu saat. Ya kalau suatu ketika dibutuhkan, kita kan sebagai warga negara, sebagai manusia layak dan patut hukumnya untuk membela siapapun. Yang penting ingat, yang saya bela adalah hak-haknya, bukan perbuatannya. Saya sampaikan di sini, ya supaya jangan ada tumpang tindih, karena kita sebagai lawyers harus berdiri di atas hukum.
Jangan membela yang bayar, tapi membela hak-haknya. Itu pun saya berikan tadi penguatan kepada yang bersangkutan tanpa reserve. Ya. Karena niat saya itu bagaimana supaya orang terlepas dari jerat hukum, tapi jangan sampai tidak mengakui perbuatannya. Itu sampaikan tadi sama dia. Dan jujur dia sudah mengakui semua, dan dia akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan di hadapan sidang pengadilan, baik untuk terhadap yang mulia majelis hakim maupun kepada JPU maupun kepada penyidik. Ya mudah-mudahan tidak ada hambatan, ini berjalan dengan baik. Oke, Mbak Tessa sedikit, memang mengenal juga seorang Yoko sendiri. Ya, kalau Yoko sendiri, aku mengenal Yoko itu dari tahun 2019. Waktu dia dulu bermasalah sama Nikita Mirjani soal skincare, saya ada kami itu ada di kubu yang sama. Waktu itu kan aku bilang aku bermusuhan sama Niki 6 tahun. Nah, Yoko itu ada di tempat kita, di kubu kita. Nah, setelah Yoko juga menyadarin kesalahannya, setelah tahu fungsinya nggak ada juga berantem, akhirnya kita baikan, Yoko juga baikan. Jadi menurut aku Yoko itu sudah mengenal aku, dan aku sudah mengenal Yoko dari tahun 2019. Dan sebenarnya anaknya sebenarnya asik baik, dan dia 19 tahun sudah di Amerika. Jadi menurut gue kasihan juga sebenarnya gue Yoko. Sampai dia nanya, emang gue salah ya? Emang gue salah gila. Kalau kita salah ya. Jadi dia yang ketidaktahuannya dia, karena dia 19 tahun ada di Amerika. Jadi apa-apa dia nanya, emang salah ya? Salah. Jadi dia waktu ditangkap bangun dia bingung, salah gue apa? Ya Allah, Yoko. Negara kita tuh negara hukum. Yang pasti kalau negara Amerika sama Indonesia pasti ada beda-bedanya tentang hukumnya. Negara Amerika gimana, negara Indonesia ini banyak, di Indonesia gimana. Tapi karena dia 19 tahun di Amerika, dia mungkin tidak mempelajari lagi negara tentang hukum kita di sini. Situ yang dia sering nanya aku, oh aku salah ya, oh aku salah. Itu menurut gue dia penyesalannya cukup berat, karena dia mengetahui bahwa yang dia lakukan mungkin seru-seruan tadinya, ternyata ada salah, ada yang bisa diincer dari seru-seruannya gitu, menurut gue aja. Balik lagi ke dia, spill dikit. Itu perkara soal produk atau soal pribadi, bisa di-spill dikit curhatan seorang itu sendiri, Bang. Kalau saya melihat ini bukan masalah produk, sudah masalah menyentuh kepada aspek pribadi. Karena kan saling menyudutkan satu sama lain, saling mempublikasikan juga, ada bukti-buktinya semua. Namun yang dipublikasikan ini, yang kesalahan Yoko di sini menyangkut kepada negara, ya, itu masalahnya. Jadi itu kan tidak boleh dipublikasikan, itu kan rahasia pribadi ataupun rahasia daripada negara. Dan itu apa yang dikatakan Tessa tadi benar, dia nggak ngerti, karena dia kan WNA, jadi nggak paham. Ternyata setelah kita kasih penguatan tuh, ya saya salah, ya memang salah. Kalau salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Tapi itu hakmu untuk memberikan gambaran kepada hakim maupun JPU nanti, ya lakukan aja permohonan maaf, ya, dengan segala kerendahan hati. Dan menyangkut masalah pribadimu dengan FS itu silakan, ya. Apa hak-hakmu yang harus kau perjuangkan, silakan saja kau lakukan. Tapi menyangkut pada negara, saya sudah putuskan. Menyangkut pada undang-undang kita, saya putuskan itu kamu salah. Kita ya kira-kira. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Nanti kita lihat aja di persidangan nanti. Pak Jenderal, terketuk kan kami ini Pak Jenderal sebagai pandangan hukum, apapun materi yang ditanyakan media itu, netizen berpendapat bahwa siapapun berjanji untuk membantu orang-orang. Nah di sini dalam konteks membongkar perkara apa? Siap. Jadi kalau memang ada perkara yang tersumbat, yang dialami, yang dirasakan oleh seseorang, yang merugikan secara pribadi, kelompok atau keluarga, layak hukumnya untuk kita berikan perlindungan. Karena dia merasa terzalimi. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab seorang lawyer apabila dia diminta. Bagi saya pribadi, siapapun yang butuh perlindungan layak untuk dilindungi. Yang penting yang kita lindungi adalah hak-haknya. Kalau perbuatan yang dia lakukan yang menyimpang dari aturan hukum, itu tidak kita lindungi, tapi kita berikan guidance bagaimana kamu merasakan bahwa apa yang sudah kau lakukan ini salah. Nah, kita berikan penguatan itu, supaya dia minimal bisa meminimize daripada sanksi yang akan dia terima dengan keterbukaanmu. Jadi jangan lagi ditutupi permasalahannya, justru akan memperberat daripada penilaian hakim maupun JPU. Itu kira-kira ya. Tadi Bunda Tessa sendiri bilang bahwa UK itu kan di luar negeri ya, tidak tahu etika yang terjadi di Indonesia sendiri. Apakah itu untuk Garda Pak Jenderal suatu saat dipegang sebagai kuasa hukum untuk membelanya? Apa kita nanti? Memang betul. Jadi ini kan salah satu
tanda petik ya. Kalau dia mengerti apa yang dia lakukan salah, dia tidak akan lakukan. Ternyata dia berada di luar negeri, dia tidak tahu apa yang dia sampaikan itu telah menabrak barikade hukum yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di Amerika itu fine-fine saja, biasa-biasa aja kok, gitu kan. Tapi ternyata di sini telah menabrak barikade itu. Nah, itu yang kira-kira yang perlu sampaikan pada rekan media, bahwa tinggal nanti bagaimana penilaian hakim untuk memberikan masukan, gambaran, dan menganalisis peristiwa ini. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya selesai dengan keterus-terangan daripada Yoke, ada terketuk hati nurani daripada hakim ataupun JPU melihat ketidaktahuan daripada yang bersangkutan. Mungkin itu aja ya. Lahir bicara mau dijawab atau tidak, ya namanya seorang lawyer itu kan punya target, punya visi sendiri. Apakah ini cuma hanya sebagai sahabat atau sebagai orang yang tidak tahu masalah undang-undang, dan Pak Jendral siap juga? Jadi begini ya, saya terbuka. Ini kan kalau Tessa ini kan adik saya. Siap. Ya. Dia menyampaikan keluhannya terhadap peristiwa ini ya. Nah, ternyata ada yang menyangkut pada sahabatnya dan sebagainya. Diinformasikan kepada saya. Lah, saya sebagai seorang yang mengerti, memahami hukum, mencoba untuk memberikan gambaran itu. Tapi gambaran itu kan tidak bisa sampaikan kalau tidak face to face atau head to head. Ya. Nah, tadi ketemu, sampaikan itu semua. Bahwa kamu seperti ini, lakukan langkah-langkah seperti ini. Yang penting bagi saya, kamu jangan tidak mengakui perbuatanmu. Ungkapkan dengan segala kerendahan hati. Jadi saya nggak membela perbuatannya, tapi apa yang merupakan hak-hakmu yang perlu dilindungi, itu patut dan layak dilindungi. Kira-kira gitu. Ya.